Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buntut dari pernyataan Islah Bahrawi bahwa ada kaitan antara fatwa Ustadz Abdul Somad dengan meledaknya bom di Astana Anyar Bandung. Islah Bahrawi mengaku setelah kejadian tersebut diserang habis-habisan oleh pengikut atau jamaah Ustadz Abdul Somad. Dan masalah ini diungkapkan oleh Islah Bahrawi ketika menjadi narasumber sebuah acara diskusi yang bertema diskusi kebangsaan yang diselenggarakan oleh pengurus NU Surakarta, Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdul Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdul Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdul Somad. Abdul Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ya, inilah kerancuan dari pola pikir Islah Bahrawi. Di banyak perkataan dia mengatakan bahwasanya ideologi atau dasar yang dijadikan para teroris untuk membenarkan aksinya selama ini adalah fatwa-fatwa dari aliran Salafi Wahabi. Tapi belum ada disampaikan secara spesifik oleh Islah Bahrawi fatwa dari siapa orang-orang atau ulama atau ustadz yang dikatakan beraliran Salafi Wahabi yang fatwanya dijadikan oleh para teroris sebagai ideologi atau pembenaran terhadap aksinya. Yang disampaikan selama ini hanyalah cocok logi. Akan tetapi pada permasalahan yang baru-baru ini, secara spesifik Islah Bahrawi menyebut bahwasanya Ustadz Abdul Somad inilah yang dipakai fatwanya oleh narapidana teroris yang ada di Indonesia. Para teroris yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya dengan fatwa tersebut, Islah Bahrawi mengatakan Ustadz Abdul Somad ini bisa ditangkap karena dia termasuk sebagai seorang ideolog atau penganjur yang dengan fatwanya menguatkan orang untuk melakukan amaliyah teror seperti yang dilakukan oleh pelaku yang meledakkan bom di Astana Anyar Bandung. Yang menjadi pertanyaan, seberapa besar bahayanya terorisme ini sebenarnya? Dan kalau memang begitu besar bahayanya, kemudian sudah jelas muftinya, kenapa tidak ditangkap? Kalau memang bisa ditangkap, bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kenapa justru mengaitkan kejadian bom yang meledak di Astana Anyar Bandung ini dengan kelompok JAD? Dan JAD itu apa, siapa, dan di mana, itu sendiri tidak jelas. Kalaupun ada, mungkin kegiatan mereka diadakan secara sembunyi-sembunyi. Dan itulah salah satu ciri besar sebuah aliran atau pemahaman itu dikatakan sesat, mencurigakan. Jadi setiap kegiatan-kegiatan mereka ini ditutup-tutupi, tidak bebas. Tidak bebas untuk dikonsumsi oleh publik. Berbeda dengan orang-orang yang dituduh oleh Islah Bahrawi ini sebagai Salafi Wahabi. Mereka semua jelas yang disebut Salafi Wahabi. Kajian mereka ini dibuka seluas-luasnya untuk umum. Bahkan kajian-kajian
fatwa-fatwa orang-orang yang dikatakan Salafi Wahabi ini bebas diakses oleh siapapun, tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Jadi kalau memang teroris ini menjadi masalah besar, kemudian harus ditangani secara serius, dan kalau memang mau serius, silakan tangkap semua yang sudah dipegang data dan bukti-buktinya. Karena berkali-kali Islah Bahrawi ini mengatakan punya data, punya bukti, tapi semuanya omong kosong. Kalau memang ada bukti, memegang data yang bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat, yang tidak terbantahkan. Bahkan Islah Bahrawi ini sampai menantang siapa yang berani membantah. Siapa yang berani membantah data dia tentang jaringan teroris. Kalau memang itu semuanya benar, ya tinggal tangkap. Datanya ada, real, tidak terbantahkan. Kenapa justru mengatakan tidak perlu menegakkan hukum terhadap orang-orang seperti dimisalkan Ustadz Abdul Somad? Ini kan sebuah keanehan. Dikatakan teroris ini cukup besar bahayanya, akan tetapi ketika jelas tidak bisa melakukan penindakan. Ini aneh. Dan yang percaya sama bualan Islah Bahrawi ini juga sama anehnya. Kalau model berpikir seperti itu, kenapa juga teroris diburu, ya kan? Biarkan saja, tinggal mereka, para teroris saja yang harus berpikir kalau tindakan mereka itu salah. Ini model pemikiran yang seperti ini, pemikiran yang luar biasa aneh. Ya, terakhir kami sampaikan, kami tidak sedang membela Ustadz Abdul Somad, karena memang fatwa dan klarifikasi atas fatwa beliau ini sama-sama keliru dan harus diluruskan. Dan terlebih yang harus diluruskan adalah pemikiran Islah Bahrawi dengan segala cocok loginya. Semoga semua disadarkan bahwa logika Islah Bahrawi selama ini sangat menyesatkan orang awam. Jangankan yang awam, yang kelihatan cendekiawan pun termakan juga oleh Islah Bahrawi. Dia mengatakan, menyamakan bahwa ideologi para teroris itu sama dengan Wahabi Salafi, mengharamkan wayang, mengharamkan perbankan, dalam tanda kutip perbankan ini, kemudian melarang tahlilan, melarang maulid dan sebagainya, dan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak ada contoh di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, serta generasi terbaik yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga atas mereka. Kalaulah pemikiran seperti itu, maka bisa juga dikatakan bahwasanya begitu banyak narapidana kasus pencabulan, bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan pemuka agama, tokoh dan lain sebagainya, yang melakukan pencabulan, pemerkosaan terhadap santrinya, kemudian kasus-kasus korupsi, kasus uang palsu, kasus rampok, kasus banyak. Padahal ketika ditanya mereka orang-orang yang tidak mengharamkan wayang. Mereka orang-orang yang gemar. Mereka orang-orang yang tidak melarang terhadap tahlilan. Bahkan mereka mengerjakan tahlilan, maulidan, dan lain sebagainya. Kalau memang logika seperti itu namanya cocok logi. Itu tidak ilmiah. Kalau ilmiah adalah sebagaimana kajian-kajian para ustadz salafi yang mereka menjelaskan akar dari pemikiran-pemikiran yang melahirkan kelompok-kelompok radikal dan teroris. Sebagaimana kajian-kajian yang banyak digelar oleh ustadz-ustadz salafi. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami siapa yang bisa diambil perkataannya dan siapa yang tidak. Siapa yang bisa diambil ilmunya dan siapa yang tidak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.